Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, Bu. Tribuners, saat ini saya sedang bersama Rektor baru Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Profesor Elfahmi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang Ridwan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjadi Rektor baru Institut Teknologi Sumatera sudah 1 bulan ya sampai saat ini. Ya, terima kasih. Ini sebelum berbincang lebih jauh, Prof. Profesor ini memiliki latar belakang di bidang farmasi. Iya, betul. Boleh diceritakan sedikit nih, mungkin banyak yang tahu tentang apa sih industri farmasi. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridwan dan tentunya Tribun Lampung ya yang telah mengundang saya untuk memberikan beberapa pandangan ya terkait dengan industri farmasi. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Pak Elfahmi yang tadi disebutkan. Sejak 1 Juli 2026 saya diberikan amanah sebagai Rektor ITERA. Yang sebelumnya saya adalah Direktur Riset dan Inovasi di ITB. Dan sebelumnya Wakil Dekan Akademik di Sekolah Farmasi ITB. Jadi latar belakang saya adalah farmasi, ya, tapi khusus farmasi bahan alam. Namanya spesialisasinya obat herbal lah. Obat herbal. Jadi saya meneliti jamu ini dari paling tradisional dengan dukun-dukun gitu sampai yang teknologi tinggi. Teknologi tinggi itu rekayasa genetik dan seterusnya begitu ya. Itu saya sebenarnya sudah sangat lama meneliti bahan alam ini, jamu ini. Itu bahkan mungkin lebih lama dibanding setengah dari umur saya didedikasikan untuk penelitian ini gitu. S1-nya saya lulusan farmasi UNAN, Universitas Andalas. Padang. Iya, Padang. Lalu mengambil profesi apoteker namanya, setahun di Padang. Itu saya S1-nya lulus 93, apotekernya lulus 95. Lalu saya melanjutkan S2 di ITB, di farmasi ITB dulu tahun 97 sampai 95 sampai 97. 97 lalu saya ikut seleksi dosen di ITB. Waktu itu S2 saya diterima jadi dosen di ITB. 2021 saya mengambil S3 di University of Groningen, Belanda. Ya, 2001 sampai 2026. Nah, itu topiknya juga di farmasi, tapi khusus tentang bioteknologi tumbuhan obat. Nah, merekayasa tanaman obat supaya zat berkhasiatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kemanfaatannya bisa diambil. Bisa diambil ya, begitu. Ini berarti latar belakang pendidikan Pak Rero sangat linear ya dari. Linear sekali, betul. Nah, bicara sampai ke yang paling spesifik bidangnya obat bahan alam. Bahan alam. Nah, bicara farmasi ini ada pernyataan menarik dari Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin. Dia menyebutkan bahwa 70-80% bahan baku untuk pembuatan obat masih diimpor dari luar negeri. Nah, ini bagaimana kita melihat kondisi ini di Indonesia? Iya, kalau saya bilang sih itu bukan lebih dari itu, Bang Ridwan ya. Itu mungkin lebih 90% bahan baku. Jadi kalau kita bahan baku obat itu ada yang kita sebut dengan active pharmaceutical ingredient namanya. Jadi senyawa berkhasiatnya. Tapi sesungguhnya ada juga bahan pembantunya. Kalau bikin tablet itu tidak semua satu bahan, jadi banyak bahan-bahan. Ya, bahan-bahan bikin kapsul juga kapsulnya. Nah itu memang sebagian besar memang diimpor. Jadi ada bahan inti, ada bahan campuran. Nah namanya bahan aktif, lalu bahan pembantu. Bahan pembantu itu jenisnya banyak, tergantung kepada sediaannya. Apakah tablet, apakah kapsul, apakah suspensi, emulsi obat cair, apa krim atau apa itu beda-beda. Dan semua bahan ini kita masih rata-rata impor. Sebagian besar impor. Karena bahan ini kan harus memenuhi pharmaceutical grade namanya. Jadi levelnya adalah level yang memang untuk obat. Jadi itu high level gitu ya. Seperti garam. Garam nggak bisa seperti garam. Garam untuk infus misalnya kan. Nah itu nggak bisa garam biasa. Jadi ada garam pharmaceutical grade. Kalau mau pakai gula pembantunya gula yang pharmaceutical grade gitu. Jadi ada standar kualitas tertentu. Ada standar kualitas tertentu untuk pembuatan obat karena akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi harus aman, harus tidak ada pencemaran dan seterusnya.
Ini menarik juga bahwa ketika kita masih impor bahan baku obat, nah Indonesia ternyata disebut sebagai negara mega biodiversitas urutan nomor 2 di dunia ya. Betul. Yang itu di dalamnya sebenarnya banyak bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk bahan obat. Iya. Nah, ini sebenarnya gimana kita melihatnya? Kenapa kita belum bisa punya banyak bahan tapi belum bisa kita manfaatkan seperti itu? Iya, ini pertanyaan yang bagus, Bang Ridwan. Dan ini memang apa yang selalu saya sampaikan di forum-forum ilmiah, di seminar-seminar nasional maupun internasional di luar negeri. Saya selalu membanggakan bahwasanya Indonesia adalah the big biodiversity in the world. Mungkin ada yang pernah saya bilang nomor 2 di dunia, pernah saya bilang nomor 5 di dunia, bahkan nomor 1 di dunia. Kenapa nomor 1? Karena kita negara kelautan, jadi marine natural product-nya juga, jadi bahan alam baharinya, Pak. Agar, ganggang, banyak sekali organisme spesies yang ada, lalu mikroorganismenya, ada bakteri-bakteri, kuman-kuman, sebenarnya itu juga bahan obat. Nah, kalau masuk itu kita mungkin bisa jadi nomor 1 di dunia, itu betul. Ya, kita hanya saja memang kalau saya presentasi itu memang masih mostly itu masih kebanggaan saja, tapi eksplorasinya masih terbatas, jadi terbatas sekali gitu. Nah, yang perlu kita ketahui dan masyarakat tahu juga bahwasanya bukan kemudian serta-merta obat itu bisa di-replace dengan obat bahan alam. Karena sebagian besar obat konvensional, obat modern itu adalah senyawa sintetik gitu. Jadi kalau saya boleh jelaskan, jadi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, yang sediaan farmasi, yang obat itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah obat, kemudian ada obat bahan alam. Nah, ini yang obat bahan alam ya. Kemudian kosmetik, itu termasuk sediaan farmasi. Kemudian juga ada obat kuasi dan beberapa obat ini gitu. Jadi obat yang saya sebut tadi yang definisi obat, kenapa dibedakan dengan obat bahan alam? Kalau obat ini senyawanya tunggal dan itu bisa dari sintesis kimia total, bisa dia diambil dari bahan alam, diisolasi. Seperti contohnya tapak darah. Tapak darah itu bahasa Latinnya Vincarosea. Dia mengandung senyawa katarantin namanya. Vincristin, vimblastin. Itu obat anti kanker, obat kanker. Nah, tapi karena dia diambil dari tanaman dan senyawa murni, itu tidak disebut lagi obat herbal, obat bahan alam. Yang obat bahan alam itu adalah senyawa aktifnya itu dia merupakan ekstrak atau fraksi yang masih banyak senyawa kimia di dalamnya gitu, Bang One. Jadi ini ada klaster dari mulai bentuk akhirnya sama dari prosesnya juga. Iya, betul. Nah, jadi sekali lagi obat itu ada yang berasal dari bahan alam, tapi sekarang sebagian besar itu berasal dari sintesis kimia. Walaupun awalnya itu dari bahan alam, dari tanaman misalnya, tapi karena di tanaman kadarnya kecil, itu disintesis secara kimia, dibuat di laboratorium, itu di scale up gitu. Ada juga melalui rekayasa genetik gitu. Nah, bicara tadi antara impor dan ketersediaan biodiversitas kita. Terus Pak Menteri kan juga bicara soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan hilirisasi farmasi. Betul. Nah, dari Pak Rektor sendiri melihat ini seperti apa? Lalu sebenarnya kebutuhan obat kita tiap tahun tuh berapa banyak? Gitu? Jadi tepat sekali memang hilirisasi ini pada saat ini ya, terutama dihubungkan dengan kemandirian bahan baku obat kita, kemandirian farmasi lah atau kemandirian kesehatan gitu ya. Jadi kita harus punya semangat tinggi, harus punya motivasi tinggi untuk mengeksplorasi apa yang ada di Indonesia, ya, baik itu justru bahkan bisa jadi mana tahu nanti ada obat yang berasal dari bahan alam hasil penelitian di kita gitu. Jadi penelitiannya itu harus sudah berujung kepada produk-produk hilir gitu, produk hilir ya, yang kita juga punya pengalaman di sana. Nah, kebutuhan obat di Indonesia itu besar sekali karena memang penduduk kita hampir 300 juta begitu kan. Kalau saya lihat data-data terakhir itu nilai uang untuk farmasi itu setahun itu 2025 kalau nggak salah
itu 143 triliun, Pak, yang beredar uang. Ya. Nah, itu yang impornya, walau produk jadinya ya, produk jadi sebenarnya di kita obat itu memang diproduksi oleh industri-industri lokal, mostly 82% lah. Hanya sekitar 17% atau 19% yang impor produk jadinya. Yang saya sebut tadi itu kan bahan bakunya ya. Kita punya perusahaan besar kan, banyak sekali perusahaan kita yang dibuat di sini. Build-nya di sini. Nah, ya, bahan bakunya dari luar. Kalau mobil kan CBU-nya di sini. Iya, betul. Ya, istilahnya sih meraciknya di sini, membuat sediaannya di sini, pabriknya Pak. Bahan bakunya banyak dari luar. Nah, itu sekitar 82%, Pak. Nilai impornya yang 10% saja itu sekitar 860 juta US dollar. 860 juta, sekitar berapa itu? Sekitar 16 triliun ya. 16 triliun yang impor. Berarti dia hanya 17%, berarti lihat total. Jadi golong betul-betul prospek sekali. Nah, itu kan berarti kita mengimpor bahan baku ya. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat tadi biodiversity ada di Indonesia. Apa bedanya kenapa tidak bisa memproduksi di Indonesia? Apa karena memang belum diolah, masih misalnya bahan baku mentah belum diolah. Sementara dari luar nih sama-sama bahan baku tapi sudah diolah. Ketika di sini sudah diracik. Nah, persoalannya di situ atau ada persoalan lain? Jadi begini, tadi saya sudah bagikan obat ya, pembagian obat ya. Jadi obat itu ada yang memang dari bahan alam. Tapi sebagian besar obat kita itu sintesis gitu, Pak. Jadi misalnya untuk obat menurunkan panas badan, kita punya paracetamol. Paracetamol itu tidak bisa digantikan dengan tidak ada paracetamol dari tanaman. Ya, tapi itu sudah sintesis dibuat, Pak. Nah, ini sebenarnya sudah diproduksi juga oleh perusahaan di Indonesia. Tapi karena sulit bersaing gitu ya, ya inilah untuk kebutuhan pasar dan seterusnya. Paracetamol ini sudah bisa kita walaupun tahapannya tidak dari awal sampai akhir. Jadi ada tahapan terakhir aja yang diproduksi di Indonesia. Nah, itu paracetamol ini masih impor sebagian besar obat ini. Nah, saya bilang sebagian obat, tapi kalau memang untuk beberapa penyakit tertentu ya, kemudian kita bisa gunakan dari megabiodiversity kita, yang itu kita sebut dengan obat herbal, obat bahan alam Indonesia, itu bisa setidaknya ada yang kemudian mereplace, menggantikan, tapi ada yang terapi adjuvan namanya, terapi tambahan gitu. Nah, di Indonesia itu kalau obat bahan alam itu obat bahan alam ya beda dengan senyawa murni yang diambil, senyawa aktifnya. Obat bahan alam itu ada 3 kategori, Bang One, Bang Ridwan. Yang pertama kategorinya yang beredar secara resmi ya, yang terdaftar di Badan POM. Badan POM itu kan FDA-nya Indonesia, Food Drug Administration Indonesia itu namanya Badan POM. Badan POM itu mengkategorikan 3 kategori. Pertama yang disebut dengan obat tradisional atau jamu. Nah, itu syaratnya tidak perlu ada pembuktian khasiat secara saintifik. Tapi dia kalau Bang Ridwan dapat informasi dari dukun, dari masyarakat, ada formula obat bahan alam, obat herbal, jamu gitu, tapi memang sudah dipakai sekian lama oleh masyarakatnya, ada bukti-bukti empirisnya, itu Bang One bisa buat produk obat, lalu didaftarkan ke Badan POM, itu dapat nomor izin edar yang namanya jamu. Lalu kategori kedua itu levelnya lebih tinggi, kita sebut dengan obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar itu bahan bakunya itu sudah harus terstandarisasi. Nanti ada topik terstandarisasi. Jadi setiap batch production itu dia sama standarnya gitu, sehingga akan memberikan efek yang sama. Nah, klaim khasiatnya, misalnya kalau kita klaim dia sebagai obat anti diabetes, maka klaim khasiatnya itu harus teruji secara uji preklinis namanya. Apa preklinis? Itu ada uji in vitro, itu uji dengan reaksi kimia, dengan tabung, lalu uji in vivo, itu dengan hewan uji. Hewan uji. Nah, itu baru terbukti. Setelah itu ada bukti dan ini juga toksisitasnya, keamanannya gitu, Pak. Jadi ada efficacy, khasiat, ada safety. Nah, itu kalau udah terbukti, nah dinaikin level yang obat herbal menjadi obat herbal terstandar. Nah, yang paling tinggi itu kita sebut dengan fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu levelnya lebih tinggi.
Itu sebenarnya hampir sama dengan obat konvensional, obat yang tadi saya sebut. Jadi dia klaim khasiatnya itu harus melalui uji klinis. Setelah tuntas uji preklinis, uji klinis dengan manusia. Nah, itu ada tiga tahapan ya, fase 1, fase 2, fase 3. Kalau lewat ini, itu sudah didaftarkan kembali ke Badan POM, naik levelnya menjadi fitofarmaka. Hanya saja yang terakhir itu di Indonesia sekarang baru hanya sekitar 23 produk, 26 lah, 23 produk gitu. Yang level paling atas. Yang paling atas. Nah, sementara kita punya 30.000 tanaman di Indonesia. Luas kita, ini prospeknya sangat luar biasa. 23 produk ini untuk penyakit-penyakit biasa atau ada penyakit diabetes, untuk hiperlipidemia, penyakit yang besar untuk lipid, kolesterol gitu kan. Untuk kolesterol ada obat kencing manis, ada beberapa 23 itu. Tapi itu baru untuk zat aktifnya. Sebenarnya yang saya juga kembangkan dan juga komersial dan hilirisasi, itu kita banyak sekali bagian-bagian yang kita bisa komersialisasi, Pak. Tidak harus kemudian produk akhirnya. Apa yang saya lakukan? Itu saya menghilirisasi senyawa marker namanya. Senyawa marker ini adalah senyawa yang digunakan untuk menentukan mutu dari obat herbal itu. Selama ini perusahaan kita, peneliti kita itu belinya dari luar negeri, dari Jerman. Padahal kita punya. Misalnya saya pernah kejadian, teman saya, partner saya dari perguruan tinggi Indonesia yang lain, beli miristisin namanya, Mas. Miristisin ini senyawa aktif, senyawa berkhasiat dari pala di Jepang. Saya bilang, loh kok ke Jepang belinya? Padahal kita punya pala seabrek-abrek. Nah, itu yang kita sebut dengan hilirisasi, memberikan nilai tambah. Nah, alhamdulillah kita sudah punya produknya komersial, sudah digunakan oleh peneliti Indonesia. Sehingga dahulu saya bercanda teman-teman, dahulu para peneliti Indonesia bikin jurnal kan, di jurnal internasional bereputasi dia bilang beli bahan, kan ada material method tuh. Jadi materialnya itu dulunya dia beli andrografolit dari Sambiloto. Andrografolit belinya dari Sigma Aldrich Jerman, atau Asiaticosida dari itu belinya di merek. Sekarang sudah ada dari jurnal-jurnal itu beberapa, nanti saya berikan contohnya, itu andrografolit belinya di Market Bandung Indonesia. Masya Allah. Jadi bisa mensubstitusi produk impor, Pak. Dan itu sudah banyak sekarang, alhamdulillah. Dan itu harusnya lebih murah juga berarti kan? Oh, jauh lebih murah dan tidak inden. Nanti ada websitenya kalau Bang bisa bandingkan dengan yang luar. Tapi pride kita to be Indonesia, kita bisa mensubstitusi produk impor yang kita bisa. Itu kecil baru, sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita sendiri ambil yang besar ya. Jadi secara peluang ini masih sangat terbuka. Besar sekali, Pak. Dan itu kita potensi untuk bisa memanfaatkannya. Itu yang semangat ini yang saya bawa ke ITERA, Insya Allah ya. Nah, bicara ITERA, bicara Lampung. Kalau untuk melihat Lampung sendiri kan kita punya, taruhlah hutan kita masih ada 1 juta hektar. Nah, ada nggak potensi Lampung ini mengembangkan hilirisasi di bidang farmasi? Pertanyaannya bukan ada, saya jawab sangat luar biasa potensi Lampung. 3 hari Jumat yang lalu saya diundang oleh gubernur sama bupati semua, kemudian berkunjung dikunjungi oleh Menteri Bappenas, Profesor Ahmad Pambudi, dengan deputi beliau semua. Itu Pak Gubernur presentasi itu melihat berapa besar potensi bahan alam di Indonesia. Itu kalau singkong itu nomor 1 di dunia. Nah, lalu kemudian pala juga ada, banyak sekali. Nah, yang menarik adalah kita sudah mengembangkan beberapa produk hilir dari singkong ini, Pak, nilai tambahnya. Itu penelitian saya sendiri. Jadi selama ini orang pakai mocaf, Pak, modified cassava flavor. Ya, lalu kemudian macam-macam. Kita juga punya inovasi dari daunnya, itu disebut dengan cassava bioflavonoid. Nah, itu kalau seandainya itu booming, gitu, misalnya produk akhirnya jadi dan terus itu banyak sekali, Pak. Itu hanya satu komoditi. Padahal pala juga banyak kita ngambil oleoresinnya, produk hilirnya. Jadi nggak dijual pala bulat-bulat seperti biasa sekarang. Kering kan biasanya masyarakat jual biji pala, kering kan, jual, harganya murah. Sekarang kita bisa buat teknologinya banyak ya, kalau itu teknologinya lebih mudah. Ambil senyawa oleoresinnya, Pak. Namanya
resin itu ekstraknya lah. Ekstraknya itu lebih tinggi harganya gitu. Ya, dan ekspornya tidak perlu tontonan, jauh sekali nilai. Jadi kita memberikan nilai tambah terhadap potensi alam yang ada di Lampung gitu. Peluangnya sangat terbuka lebar termasuk di Lampung seperti itu. Betul. Kalau dari sisi SDM-nya sendiri ini seperti apa? Ini kan peluangnya besar. Ya. Nah, sementara kan untuk mengelola itu kita membutuhkan SDM yang mumpuni. Ya. Nah, ini gimana sebenarnya ketersediaan SDM kita untuk di bidang farmasi ini? Oh ya, tentu. SDM ini kan selalu bergulir, Pak. Jadi kita tidak pernah akan mengatakan kita sudah punya cukup SDM untuk mengeksplorasi bidang farmasi. SDM inilah yang kemudian menjadi tugas ITERA sebagai perguruan tinggi institut. ITERA ini, Bang Ridwan, sebagaimana Bang Ridwan mungkin ketahui, ITERA ini kan memang dibentuk oleh pemerintah saat 12-14 tahun yang lalu. Itu ITB yang diberikan amanah untuk membentuk ITERA. Semangatnya adalah membentuk institut yang sama seperti ITB di daerah Sumatera gitu. Ya, tugas utamanya adalah itu menghasilkan SDM, lulusan-lulusan yang berkualitas, SDM yang kuat gitu, Pak. Nah, tentunya ini yang menjadi tugas utama kita. Hanya saja ITERA tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya juga nulis di koran Lampung supaya teman-teman juga aware. Saya sebut dengan sinergi multi kampus, Pak. Multi kampus, di sini kan ada negeri, ada Unila, ada Polinela, terus ada Poltekkes, ada Politeknik Polinela tadi, ada swasta juga yang besar-besar. Kita bekerja sama karena kita institut teknologi kan, misalnya untuk budidaya tadi singkong dan seterusnya, ya teman-teman Unila kemarin juga peresmian gitu. Nah ini yang kita sinergiskan dengan pemerintah daerah. Jadi namanya SDM tadi bisa kita bina itu dalam bentuk degree kuliah gitu, jadi sarjana SDM meningkat sehingga menjawab tantangan-tantangan tadi. Bisa juga nanti masyarakat yang kita train, yang kita latih, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Termasuk kita praktekkan itu untuk mengolah singkong tadi, daun singkong CBD itu sampai intermediate-nya, Mas. Jadi nggak perlu kirim-kirim, jadi tinggal dibuat di di kebunnya, misalnya 500 hektar, nggak perlu kirim daun tontonan, tapi itu diolah oleh orang yang tidak sekolah pun juga bisa. Jadi petani biasa, tapi kita train untuk melakukannya, sehingga yang dari tonan itu menjadi puluhan kilo, tapi harganya udah jauh naik gitu. Puluhan kilo itulah yang kemudian dikirim ke tempat refinery namanya, ke tempat kita gitu. Jadi semua institusi pendidikan ini tidak terpecah-pecah, tapi dalam satu kesatuan. Betul, saling mengisi. Saya bilang di situ orkestrasi lah. Orkes itu kan ada musiknya, ada suling, ada apa. Tapi kalau dia di orkestra ini kan dengan segala macam musik, bunyinya dari indah. Seperti puzzle-puzzle, Pak Unila punya bagian puzzle, ITERA punya puzzle tertentu, Polinela punya, UIN punya, dan seterusnya gitu. Kita gabung itu jadi sesuatu yang indah sekali. Kebutuhan yang ada ini bisa diisi bersama-sama dan universal lah. Betul. Karena saya melihat kolaborasi itu memang penting sekali. Jadi nggak ada yang kita bilang kita yang hebat, yang lain tidak gitu. Tapi kolaborasi adalah sesuatu yang memang harus kita bangun. Nah ini Prof kan sudah 1 bulan menjadi rektor ITERA. Apa rencana ke depan untuk lebih memajukan ITERA lagi? Alhamdulillah. Jadi saya di awal memang sejak pertama saya juga waktu itu hearing, hearing pemilihan rektor, kan banyak juga Pak kandidat yang lain gitu. Kita memang punya punya semangat besar karena bukan individual saya, karena dari penilaian kita Pak, ITERA itu berkembang sangat pesat. Jadi umur 12 tahun saja ITERA itu sudah punya banyak prestasi Pak, bukan hanya nasional tapi juga prestasi di dunia global. Ya terakhir kemarin ITERA itu mengirimkan ke Shanghai kalau tidak salah, ke Hong Kong, juara Pak, kebun rayanya ITERA itu jadi juara Indonesia lah. Jadi di perguruan tinggi itu kemudian dapat pendanaan ke yang banyak labirin itu. Labirin, pernah ke sana ya? Bagus. Terus kita punya ini juga Pak, kemarin dikunjungi juga oleh Komisi 12, Wakil Komisi 12 ya Pak Zulhas, Bu Putri Zulhas. Itu kita punya solar panel terbesar di Indonesia, perguruan tinggi di perguruan tinggi yang punya solar panel. Kita punya 1 hektar solar panelnya, itu dia bisa mengcover kebutuhan listrik di 5 gedung.
5 gedung. Nah, ini kita mau mudah-mudahan nih atas izin Allah nanti kita buat kita perbesar karena hanya butuh 2 kali lipat lagi untuk buat sehingga kemudian kebutuhan listrik tadi itu di solar panel. Sudah mandiri sendiri. Sudah, ini kan sebenarnya memang hilirisasi pemerintah Pak untuk kemudian yang disebut dengan green energy. Green energy ini nggak perlu pakai tidak pakai energi fosil lagi kita. Jadi sudah termasuk salah satu memang menjadi visi pemerintah Indonesia Maju. Itu beberapa dan kita punya banyak program. Saya ingat kita hari pertama saya sertijab, besok saya langsung ketemu sama semua dosen. Paginya, siangnya sama tendik. Tendik kita ingin betul bergerak cepat gitu Pak. Bergerak cepat. Terus hampir tiap hari kita ketemu dengan beberapa mitra kita dengan para periset kita dan alhamdulillah saya senang sekali Pak karena dosen-dosen ITERA itu anak-anak muda Pak. Yang saya sudah bilang ini kita bisa berlari saya bilang. Yang paling tua itu saya sama 3 profesor. Kemudian ketiga profesor ini kan memang dosen ITB yang jadi profesor di sini. Tapi yang muda itu yang dosen asli dari awal itu umur 40 Pak. Muda-muda gitu ya. Jadi saya optimis betul visi kita apa yang kita sebut dengan menjadikan ITERA sebagai perguruan tinggi handal, unggul dan global rekognisi gitu Pak. Menghasilkan hasil-hasil riset yang bagus gitu dah. Maksud saya ITERA ini kita ingin bawa menjadi ITB masa depan. Tapi tidak harus menunggu waktu yang lama oleh ITB. Tapi ya mungkin lebih cepat karena sekarang teknologinya luar biasa sekali. Gitu Bang One. Jadi bisa memberikan sumbangsi lebih besar lagi pada masyarakat. Ini diskusi yang sangat menarik Pak Rektor. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Dari Pak Rektor sendiri, apa harapan untuk pemerintah, stakeholder maupun masyarakat di Lampung ini? Khususnya di sektor farmasi maupun di sektor industri teknik yang dikembangkan oleh ITER. Oh bagus. Jadi sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi itu tidak terlepas dari kolaborasi. Kalau saya tadi sudah bilang kolaborasi dengan perguruan tinggi ya. Nah tentunya kolaborasi dari semua stakeholder Pak. Pertama pemerintah tentunya. Pemerintah ini kan dia punya lahan. Kemudian pemerintah itu dia punya program dan kita harus bekerja sama. Itu yang kita punya kebijakan ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Lampung gitu. Obat ini kan sebenarnya produk yang highly regulated Pak. Jadi memang sangat ketat regulasinya. Jadi nggak bisa kita buat makanan selesai dijual tidak. Karena menyangkut nyawa orang. Kan pernah ada kasus DEG, kan DEG dengan DEG itu loh Mas, yang banyak meninggal ini ya. Padahal itu udah bagus. Jadi memang obat yang kita pastikan dia harus betul-betul sesuai dengan persyaratan gitu. Sehingga kita harus kolaborasi dengan Badan POM. Kemarin Badan POM juga sudah berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah di Indonesia nasional, pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah. Nah, ini dalam waktu beberapa kita ketemu dari beberapa stakeholder ya. Hampir setiap hari kita ketemu lah, maksudnya gitu kan. Termasuk dengan Bupati Purwakarta, Pak. Pringsewu, Bupati Pringsewu, ya, Pak Haji Rianto. Beliau bawa langsung ke ITERA dengan timnya, asdanya dengan koperasi kita hilirisasi yang singkong gitu nanti. Gitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Rektor atas waktu. Sama-sama, terima kasih. Buat saya pribadi sih ilmu baru gitu dan semoga bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat dan tentu kita butuh banyak pemikiran baru termasuk inovasi baru dari perguruan tinggi di bidang farmasi maupun di bidang teknik yang ada di ITERA. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Baik Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Rektor ITERA Profesor L. Fahmi. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.